Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 30 Mei, Pekan Biasa yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkau telah menganugerahi kami karunia-karunia kekudusan. Semoga kami selalu mengusahakan kekudusan itu dalam seluruh hidup kami, seturut kehendak Putra-Mu. Dan semoga kami selalu menaati perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan rela berkorban bagi sesama, dengan tulus dan jujur. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu dan bapaknya, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Petrus mempertanyakan dan meminta sebagai konsekuensi atas panggilannya mengikuti Tuhan Yesus, permintaan Petrus tentang kompensasi yang diperoleh ketika ia mengikuti Yesus berangkat dari dua hal. Yang pertama, tentunya berkaitan dengan kebutuhan manusiawi. Lalu yang kedua, berkaitan dengan keraguan akan jaminan masa depan sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai jawaban, Yesus justru mengajak para murid untuk berpikir jauh ke depan. Jaminan hidup yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan keselamatan abadi, yaitu kesatuan dengan Allah, asal dan sumber seluruh ciptaan. Hidup kekal adalah tujuan manusiawi yang tidak dapat dipenuhi berdasarkan ukuran dunia, seperti halnya kekayaan, kuasa, dan relasi. Hal ini tidak berarti bahwa kebutuhan manusiawi itu diabaikan. Yesus ingin memberikan penegasan bahwa pemenuhan kebutuhan manusiawi itu berlangsung sejalan dengan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup seorang hamba Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, persembahan diri karena kasih ini pula yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam sabda mengenai meninggalkan segala sesuatu karena Kristus dan Injil. Pertanyaan bagi kita setiap orang beriman, apakah
Tuhan sungguh ditempatkan di atas segalanya. Tuhan mengingatkan kita untuk berani melepaskan keterikatan kita itu pada segala sesuatu dan menjadikan Tuhan sebagai yang paling berharga dan yang paling kita cintai melebihi segala sesuatu. Maka dalam sabdanya Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah jaminan harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang mau meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Tuhan, menjadi hamba-hambanya dalam kehidupan kita ini. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita, apapun panggilan hidup kita. Baik kita sebagai orang yang berkeluarga, suami, istri, anak-anak, kita sebagai pekerja, kita sebagai seorang imam, biarawan, biarawati. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita miliki ini, kita persembahkan kepadanya. Ya Allah, ajarlah kami untuk tulus mengasihi-Mu, dan semoga hidup kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.